Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semua. Hari ini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Saya Luciana Kristianti Samosirpe, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan fasilitator saya adalah Bapak Misti dan pengajar praktik saya Ibu Dian Evi. Hari ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan pembiasaan, baik hingga nantinya menjadi budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, memahami kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, membuat keyakinan kelas, dan juga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik, kita akan bahas tentang disiplin positif. Disiplin positif yang akan diterapkan mengharapkan bahwa penerapan disiplin dapat mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana disiplin yang diarahkan adalah kepada pematangan regulasi diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga nanti dapat membuat anak memahami dan menyadari akan sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan hanya karena ada hukuman ataupun penghargaan. Ada 3 perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman dari orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang diri sendiri inginkan, yaitu menghargai diri dan juga mempercayai nilai-nilai yang dipercayai. Jika kita masih ada di poin nomor 1 dan 2, itu merupakan motivasi yang berasal dari eksternal, di mana kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman ataupun hukuman, punishment dari orang lain, dan juga untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Sehingga nantinya diharapkan tumbuhnya motivasi internal, yaitu menjadi orang yang merdeka atas hidupnya, menghargai diri dan juga mempercayai nilai-nilai yang dipercayai. Sehingga sebagai seorang guru, sebaiknya kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk membiasakan atau membantu menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, baik itu perilaku atau tindakannya, adalah merupakan bagian daripada untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan 4 kebutuhan dasar lainnya berkaitan dengan psikologis, yaitu penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain ataupun ketertawaan, dan juga kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Dan yang terakhir adalah kebebasan, di mana kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk melakukan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita menghindari hal-hal yang menjadi pemikiran kita yang selama ini sering tertanam, yaitu guru sebagai pengontrol, pemegang kontrol, pemegang kendali atas diri murid. Seharusnya kita mulai merubah paradigma bahwa seorang guru adalah menuntun, bukan menuntut. Sehingga kita harus menghindari bahwa seorang guru itu adalah sebagai pengontrol murid-murid kita, dan sebagai orang dewasa juga kita tidak memiliki hak lebih untuk mengontrol orang lain. Posisi kontrol adalah terletak pada diri kita sendiri. Ya, terletak pada diri kita, di mana mengizinkan sesuatu terjadi adalah di mana kita membuka kesempatan atau kontrol itu apakah dibuka atau ditutup untuk orang lain. Posisi yang diharapkan sebagai seorang guru adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana posisi kontrol seorang guru ini memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dia pilih, belajar dari pengalaman, membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang, dan menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas diri yang baik pada diri murid.
Terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah merupakan perwujudan dari sebuah budaya positif, di mana guru berperan dalam memfasilitasi terwujudnya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan dan juga penandatanganan kesepakatan tersebut antar warga kelas, di mana keyakinan sekolah nanti atau kelas nanti merupakan pernyataan umum yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan restitusi yaitu mengacu pada segitiga restitusi, di mana guru yang berperan sebagai manajer akan mengacu pada hal ini dalam penyelesaian masalah. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan juga menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan agar murid memiliki regulasi diri, mandiri, dan bertanggung jawab atas tindakan serta dapat menyelesaikan masalahnya. Keterkaitan antar modul. Keterkaitan budaya positif dengan modul yang telah dipelajari pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan dan menerapkan budaya positif di sekolah, akan membuka jalan dalam terciptanya profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh kembangnya murid berdasarkan kodrat dari anak. Keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki 5 guru penggerak dan menjalankan perannya. Dan budaya positif juga akan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah untuk bersama merumuskan, menyepakati, dan juga menerapkannya bersama. Keterkaitan dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terwujudnya kepemimpinan murid dengan karakter Pancasila, di mana penanaman nilai-nilai kebajikan pada budaya positif merupakan jalan untuk dapat mewujudkan visi tersebut sebagai prakarsa perubahan yang dilakukan dan sesuai dengan filosofi KHD dan juga tujuan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan, teori kontrol, motivasi, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diterapkan dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta berbagi kepada rekan guru. Hal yang menarik saat saya mempelajari motivasi pada diri manusia dan juga kebutuhan dasar manusia. Dalam diri saya juga ternyata harus ada yang mulai dibenahi. Misalnya saja, saat saya melakukan sesuatu karena takut diberikan hukuman atau teguran oleh pimpinan saya. Motivasi itu harus saya ubah mulai sekarang, di mana saya melakukan hal tersebut untuk menghargai diri dan juga meyakini nilai-nilai yang saya yakini. Saya juga belajar bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang kurang tepat, itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya menyadari bahwa posisi kontrol, guru yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman yang seharusnya sebagai manajer. Dan cara penyelesaian masalah yang menggunakan segitiga restitusi agar anak dapat mandiri, bertanggung jawab, serta menuntun untuk menemukan penyelesaian masalahnya sendiri. Saya juga mulai menangani murid yang tidak mengerjakan tugas atau melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menggunakan langkah-langkah yang terdapat dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan murid yang salah, dan juga menanyakan keyakinan yang diyakini secara bersama. Perasaan saya ketika saya melaksanakan hal tersebut adalah merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, terus belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk lebih mengenali diri murid. Menurut saya hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang perlu diperbaiki adalah menerapkan posisi manajer sebagai seorang guru. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai teman. Hal ini membuat saya merasa tidak tepat dalam menyelesaikan masalah karena tidak menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya.
Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tenang dan nyaman karena proses komunikasi kepada murid terjalin empat mata atau terjalin secara dua arah. Hal ini juga menjadi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Dan nantinya akan menemukan solusi daripada permasalahan murid tersebut. Saya pernah melaksanakan segitiga restitusi, namun pada 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas seperti tidak apa-apa nak, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan seperti itu, dan juga memvalidasi tindakan yang salah, yaitu seperti pertanyaan apakah tindakan yang Anda lakukan sudah sesuai dengan kewajiban sebagai siswa, atau apakah kamu tidak takut apabila tidak memahami pelajaran. Namun saya belum menanyakan keyakinan pada murid untuk menemukan solusi dari masalahnya. Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya diterapkan dan tumbuh di lingkungan sekolah saja, tetapi juga dapat tumbuh di lingkungan rumah, agar hal ini nantinya akan tertanam menjadi karakter yang baik kepada murid sesuai dengan nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi materi modul 1.4. Semoga hal yang sudah saya terapkan dapat juga saya diseminasikan kepada Bapak Ibu Guru dalam aksi nyata saya. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.